Yang lain mana nih? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan sedikit memperagakan ya mengenai servo. Eh, Servo sudah dibuat ya. Jadi kalau punya saya itu bentuknya kayak gini nih. Nah ini nih. Nah, kemudian ini programnya ya, kelihatan ya. Ini programnya sama seperti yang di apa namanya? Di YouTube itu ya. Itu belum belum bagus, sudah saya upload. Nah, yang pertama kalian harus install ini servo itu ya. Kan sudah kemarin ya, Saiful ya. Servo ESP32 ya, setelah diinstal. Nah, nanti kalau sudah diinstal itu servo ESP32 itu akan konflik dengan punyanya Arduino. Ya, karena di dalam Arduino Uno itu dia punya itu servo juga yang tidak perlu diinstal. Ya, jadi di video itu sudah saya jelaskan bagaimana cara merubah agar punyanya Arduino itu tidak konflik dengan punyanya ESP32. Jadi di rename ya. Kalau kalian sudah melakukan ya berarti sudah di rename itu. Kemudian setelah di rename ya kita pakai itu. Kita pakai file example yang ada di punyanya milik ESP32 yaitu servo ESP32 itu. Mana nih servo ESP32? Ya yang ini. Saya gunakan yang simple servo ini. Jadi simple servo ya yang saya gunakan. Udah nggak usah ngeset-ngeset yang lain, cukup klik simple servo. Hasilnya nanti seperti ini ya, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian setelah itu ya, saya tambahi software untuk serial di sini. Software untuk serial di sini ini ya, itu digunakan untuk menampung data yang masuk ke serial. Kemudian dengan ini sudut ini ya, sudut sama dengan itu pas degree gitu. Nah, di sini ada beberapa yang harus dilakukan, yaitu di adjust gitu. Servonya di adjust supaya dia terletak di posisi yang kita inginkan gitu. Jadi kalau 0 dia tepat di 0, kalau 90 ya di 90 ya, kalau 135 di 135. Nah, di sini saya batasi bahwa sudut yang ingin saya yang saya berikan itu adalah batasnya ada 135. Jadi inputnya 135 dari saya. Ya, dikasih input 135 dia mentok. Dikasih input 160 dia mentok di 135 gitu. Ya itu dibatasi. Ya, perintah batasnya yang ini kan seperti biasa ini ya. Jika degree lebih dari 135 maka dia sama dengan 135. Nah, kemudian di sini ada beberapa parameter yang harus di-adjust. Jadi pada saat pengujian ya di servo ini kalau nanti kalian temui ya dia dari posisi 0 ya, kemudian kita ketik 90 gitu ya. Sudut sama dengan 0 gitu kan ya, sudut sama dengan 0, kemudian sudut sama dengan 90. Nah, kalau ini sudah saya buat seperti ini, jadi dia tidak ada masalah ya. Namun kalau belum, misalkan ini saya lepas ya, saya matikan semua ini. Kemudian ini post degree-nya ini saya ganti di sini.
Dan ini saya ganti di sini, jadi dia tidak melewati parameter ini ya. Jadi kalau nanti kalian buat juga di rumah ya, jadi belum melakukan ini, nanti hasilnya seperti apa gitu. Nah, saya di sini mau menunjukkan secara live ya. Kalau video kan, kalau YouTube kan masih ada yang tersembunyi gitu, atau masih ada yang belum tersampaikan. Mungkin dengan live ini bisa menjawab lah keraguan atau kebingungannya. Ya, ada pertanyaan dulu saya boleh sampai di sini. Saya teman-teman yang lain ada pertanyaan mengenai servo. Kemarin kan ada penambahan program ya Pak. Bapak tambah-tambah programnya itu Pak. Enggak murni dari example kan Pak. Iya. Soalnya program saya kemarin itu ada yang nggak bisa Pak ya. Halo, yang mana? Tapi udah sama kayak di YouTube gitu Pak. Oh, memang setiap parameter itu beda-beda Pul. Jadi nggak sama. Jadi setiap parameter itu ya, halo, setiap parameter itu bentuknya nggak sama gitu. Jadi bisa saja kamu dapatnya itu misalkan sudutnya itu 90 itu diberi nilai 100 ya. Ini ya contoh, ini kelihatan enggak? Mana nih? Oke. Kelihatan ini videonya ya, kelihatan Saiful dan teman-teman. Sudut misalkan ini sama dengan 0 ya. Nah, kalau kelihatan ini itu dia di bawahnya sumbu 0 ya. Jadi di bawah gitu. Ya. Paham sampai sini ya? Nah, kemudian di sini saya ulangi lagi, sudut sama dengan 90 gitu ya. Nah, dia mencong gitu. Ya, dia mencong. Dia mencong di situ. Ya. Kalau di sini saya berikan sudut sama dengan 0. Nah, dia mencong ke bawah. Ya. Alternatifnya ya. Alternatifnya kalian bisa membuat apa namanya? Kalian bisa ngejust melalui scope itu, scope-nya diubah gitu, di set dulu servo sama dengan 0 ya, biar sudutnya lurus sumbu X. Kemudian scope-nya dibuka, kemudian di adjust itunya, apa namanya? Planarnya itu apa? Lengannya itu di adjust. Bisa seperti itu. Ya. Nah, namun ini sudah saya adjust seperti itu, tetap tidak bisa. Jadi ringgit-ringgitnya itu yang bikin tidak bisa gitu. Atau kalau mau dilepas aja lemnya itu ya, nanti bisa kok dilem, karena ini sudah terlem gitu, jadi nggak bisa lepas ya. Paham maksud saya? Halo? Jadi yang diubah sih. Iya, itu dicoba dulu. Jadi sesuaikan, kalau 0 itu di 0, kalau 90 itu di 90. Ya. Ya, 0 di 90. Izin bertanya Pak. Iya, silakan. Untuk pergerakan servonya itu kan berarti per step, per sudut gitu Pak ya? Servo itu pergerakannya bukan per step. Kalau per step itu namanya stepper, motor stepper. Jadi kalau servo itu sudut. Jadi kalau kita perintah langsung 90, dia langsung ke 90 gitu. Ya. Kalau kita perintah 0, dia ke 0. Gitu itu apa namanya?
servo ya. Kalau stepper dia pergerakannya per step gitu. Dia nggak tahu sudutnya berapa, nggak tahu. Tapi servo ini dia tahu sudutnya gitu. Lanjut terus. Kalau untuk sudutnya itu 360 atau 180? Sudutnya untuk servo yang murah MSG 90 ini dia dibatasi antara 0 sampai 160 kalau nggak salah, atau 130 saya lupa. Tapi dia tidak bisa 360 ya. Mungkin punya kalian bisa. Saya nyoba di punya saya nggak bisa. Gitu. Jadi dia dibatasi di situ. Berarti macam-macam Pak? Betul, macam-macam. Berarti macam-macam. Mungkin bisa minus, mungkin bisa tidak ada minusnya gitu. Ya. Bisa seperti itu. Sebentar ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan? Ya, seperti itu. Jadi seperti itu. Oke. Nah, cara menentukannya yang pertama itu kalian harus tahu di sini ya. Di sini harus tahu, pertama kan kita sudah ngeset sudutnya 0 ini ya. Nah, kemudian kita cari ya. Kita cari sudut berapa yang membuat dia itu posisinya di 0. Misalkan di sini kalau saya ketemunya itu 5 gitu. Kita dari 90 dulu ya. Kemudian kita set ke 5 gitu. Nah, dia kalau saya ketemunya di 5 itu sudutnya 0. Ya, sudut realnya itu 0. Ya. Nah, dari situ saya masukkan ke Excel. Jadi untuk membuat dia sudutnya 0, maka butuh 5 gitu. Ya. Kemudian setelah itu saya coba lagi sudutnya itu 100. Nah, ternyata sudut 100 ini dia membuat sudutnya 90. Gitu. Nah, setelah itu saya gunakan rumus di Excel. Ini ya. Jadi kalau perintah kalau kepingin ingin sudut 0, maka perintahnya 5. Kalau ingin perintahnya itu 90, ingin sudutnya 90, maka perintahnya 100. Nah, dengan ini saya buat persamaan. Persamaannya ini. Ya, jadinya persamaan ini. Jadi nanti kalau saya ketik 0, ya, ketik 0, sudut realnya itu 0, dia akan memberikan nilai 5 ke servo sehingga sudutnya nanti itu 0 gitu. Kalau saya ketikkan sudut sama dengan 90, nanti dia memberikan nilai 100 ke servo sehingga memberikan nilainya realnya 90 gitu. Ya. Sehingga saya buat persamaan ini. Nah, caranya gimana? Caranya nanti lihat di Excel. Oke. Nah, di servo itu ya, di servo itu apa namanya? Ada beberapa kelemahan servo ini. Kalau servonya bagus mungkin bagus ya. Kalau servonya kurang bagus, pada saat saya mencoba untuk nilai yang maksimal ya 135 atau 160, kemudian kembali lagi ke 90, maka sudutnya itu tidak linear gitu. Jadi yang tadi 100 itu harusnya 90, maka saya berikan nilai 100 tadi, dia tidak memberikan nilai sudut yang tegak 90. Ya. Jadi kalau dari 0 kita beri nilai 100. Namun kalau dari sudut yang kuadran 2, ya kuadran 2 tahu kan ya? Di sebelahnya sumbu Y itu kuadran 2, maka sudutnya itu mana ini pin? Sudutnya itu tidak sama gitu. Ini ya. Nah, ini kuadran 1 yang ini ya. Kelihatan ya? Ini kuadran 1, ini kuadran 2. Jadi di sini saya batasi 135 gitu. Nah, ya. Kenapa kok saya batasi 135? Ya, saya pinginnya saya batasi gitu. Ya.
Nah, dari 135 itu ke sudut 90 itu tidak sama dengan nilai 100 yang tadi diberikan dari sudut 0. Jadi di sini berubah gitu. Nah, oleh karena itu saya buat persamaan lagi. Kalau 135 namun kalau 90 untuk sudut 90 itu diberikan nilai 85. Baru dia jejak gitu. Ya, baru dia jejak. Sehingga saya buat dua persamaan. Persamaan yang ini ya, persamaan satu dan persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua itu khusus untuk daerah ini aja. Ya, daerah yang diarsir kuning. Sedangkan persamaan satu digunakan khusus untuk semua daerah. Gitu. Mau dari kuadran 2 ke kuadran 1 atau di kuadran 1 aja atau di kuadran 1 ke kuadran 2. Namun untuk yang beroperasi di yang warna kuning ini 135 ke 120 atau 135 ke 100 100 gitu, menggunakan persamaan kedua itu ya, persamaan kedua. Jadi seperti itu. Jadi nanti setiap servo itu berlainan ya, tergantung dari mekaniknya, tergantung dari kemampuan servonya juga. Ada yang harus seperti ini kan ya, ada harus yang dibuat seperti ini ya, ada yang tidak perlu ya. Kalau servonya bagus sudah tidak perlu, dia sudah langsung 0 ya 0, 90 ya 90, 130 ya 130 dan lain-lain itu. Seperti itu. Ya, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Untuk servo kan per sudut gitu, Pak ya. Betul. Terus untuk putarannya itu cuma CW apa CCW, Pak ya? Ini bisa dua arah kan? Bisa dua arah. Nah, contohnya ini ya, kalau kalian lihat ini, ya, kalau kalian lihat, ya, kelihatan ini gambarnya. Nah, ini. Kemudian saya kontrol sudut DCW ya. Misalkan di sini sudutnya itu 0. Nah, dia ke kiri ya, ke kanan ya. Secara putaran jarum jam. Kalau ini saya beri 100, nah dia kan itu. Ya. Kalau 0 dia ke sini, kalau 100 dia ke sana gitu. Ya, gitu. CCW atau counterclockwise. CC atau CC atau CCW ya. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum saya pindah materi? Yang lain mana ya? Yang lain ya? Oh, ada banyak ini ya. Ada Adlian, ada Alhabi, ada Tino, ada Saiful Hidayat. Loh, cuma orang 1, 2, 3, 4 orang ya, oke, seperti itu ya. Hamdan Kanu. Oke, ada pertanyaan yang lain? Halo Saiful, gimana? Dibuatin surat dispen kan ya, Pak, dari belakang. Oh ya, gampang. Pokoknya mengerti yang saya jelaskan. Ini saya rekam juga, nanti saya upload di YouTube ya. Oke, ada pertanyaan? Gimana? Oke, untuk setting servo cukup ya. Jadi nanti kalian settingnya seperti itu, penjelasannya seperti di YouTube itu ya. Oke, kemudian kita ke bab selanjutnya, yaitu ke pemrograman web server ya. Oke, kita buka dulu job sheet-nya. Jadi job sheet yang saya kirim itu adalah belajar untuk untuk menggunakan web server. Oke, pertama-tama untuk web server ini kalian harus mempunyai mempunyai access point. Tahu access point ya? Tahu, Pak. Nggak tahu access point? Nggak tahu access point? Nggak tahu. Oke, access point itu inilah access point ya.
access point. AP atau pemancar wifi. Nah, itu access point. Loh, masa nggak tahu kan di pelajaran jaringan kemarin ada kok di bukunya ya kayak gini nih. Ini access point. Itu ya. Kalian harus punya ini. Nah, bagaimana kalau tidak punya? Aman. Kalau tidak punya kita punya yang namanya kalau saya yang pertama pakai HP ya. Pakai HP kan bisa tuh ya untuk bikin access point ya. Ya, bisa nggak untuk access point pakai HP? Namanya mobile hotspot. Itu ya, Nah, mobile hotspot kan bisa ya? bisa. Itu mobile hotspot itu boleh pakai itu. Oh, buat program ESP-nya nanti gitu. Betul. Mobile hotspot ya. Atau kalau kalian punya kayak gini itu ya juga boleh. Kalau di ini kan ada nih mobile hotspot ya. Atau pokoknya kalau punya apa ini namanya MiFi ya. Nah, kayak gini nih ya. Kalau punya MiFi ini itu bisa. Ini mahal lah. Mahal dah. Oke. Kalau tidak punya, kalian cukup menggunakan laptop saja bisa. Kalau Windows 10 saya belum nyoba ya. Kalau Windows 7 saya biasanya menggunakan Connectify. Ya. Untuk sharingan itu loh. Ya, untuk sharing apa namanya? Untuk sharing WiFi, ya. Wah, Connectify saya kok nggak ada, hilang ini kayaknya ini. Ya. Tahu ya Connectify dan software-software khusus itu untuk membuat dia bisa WiFi kan? Pernah tahu kan? Halo? Iya. Halo, Pak. Ya. Terus Connectify saya hilang nih. Ya wes, gak apa-apa, saya pakai WiFi aja. Oke. Terus di sini, oke, itu harus punya ya. Jadi ketiga macam alat itu harus punya. Yang pasti antara ESP32 ya. Antara ESP32 ya. Dengan itu harus terkonek jadi satu. Jadi ini ESP32, ini laptop ya. Ini ESP32 ya. Gambarnya kok kayak gede. Ya, ESP32 kemudian laptop ya. Itu harus satu access point. Laptop ataupun apa namanya? Ataupun namanya HP ya. Kalau kalian kepingin melalui HP juga boleh, tapi programnya pakai laptop atau pakai komputer. Nah, ini harus ada AP ini ya. Jadi ini connect ke sana, saling connect lah ya, saling terkonek ya, saling terkonek. Ini connect sini, connect sana gitu ya. Nah, kalau sudah terkonek ini, dia nanti dapat IP, masing-masing itu dapat IP ya. Tahu IP kan ya? Tahu, Pak. Nah, masing-masing dapat IP. Nah IP ini nanti yang Mas, yang berperan untuk web server yang kita buat ini. Oke, gitu penjelasannya ya. Jadi usahakan sudah punya itu access point ya, baik melalui PC, melalui handphone, terserah. Yang pasti nanti untuk koneksi ke access point harus sama. Jadi kalau laptop connect ke access point itu, ESP juga mempunyai connect ke perangkat tersebut juga, sama-sama terkonek gitu. Oke.
Itu nanti yang bikin kalau umpamanya lupa, yang bikin stres nanti loh kok nggak connect, ternyata dia nggak terhubung ke situ. Oke, seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Akses point itu yang spotin 3 itu kan ya Pak? HP laptop sama USB itu. Iya, access point ini nanti ada namanya SSID ya. SSID misalkan kalau di kampus itu Poltelkom Unify itu ya. Ya, Poltelkom Unify itu. Ya. SSID ini dia kan mancar nanti. Dia akan mancar akan menghasilkan kalau kita search itu dia menghasilkan SSID, namanya SSID, kemudian ada passwordnya. Ya. Paham sampai sini ya? Pernah tahu kan ya? Nah, kalau saya punyanya Alproc, kemudian passwordnya adalah Alproc 12345 ya, standar. Nah ini kalau punya saya, nah, kalian terserah. Nah diingat-ingat ini SP nanti terkonek ke sini ya, terkonek ke sini Alproc sama Alproc 12345 ini. Ya, kita harus konekkan ke situ. Ya. Nah, pertama kita mulai dulu job sheet yang ke piro ini? 6 ke 7 ya, 7 8 9. Oke, ke 7. Job sheet ke 7 ini yang pertama kita harus install dulu perangkat-perangkat yang dibutuhkan. Ya. Kalau sudah terinstall ya alhamdulillah. Kalian buka job sheet 7, kemudian di sini yang pertama kalian kopikan semua ini. Oke, kopikan semua ini ke copy ya, buka Arduino. Ini banyak ini ya. Ini saya matikan dulu, matikan dulu, dan matikan dulu. Nah ini new. Oke. Ini saya save. Save as, saya kasih SP32 jobs 7 ya, jobs 7 itu. Terserah namanya, terserah kalian. Oke. Kemudian setelah itu loh, kok gak bisa. Nah, ini kan ada wifi client ya, web server. Ini saya tidak install tadi. Ya, saya tidak install. Jadi saya berikan ini ya. Itu langsung bisa gitu tadi ya. Tandanya kalau emang udah ada kan warna orange itu nanti apa? Iya, bisa seperti itu, bisa tidak. Untuk ngeceknya kita harus mengcompile full. Jadi harus dikompil ininya. Nah, ini. Iya, kalau compile tidak ada kesalahan maka bisa. Kemudian di sini kan ada SSID password nih ya. Nah, ini kalian ganti. Kalau punya saya kan ini. Saya punya Alproc 12345 ini ya. Nah, itu saya ganti seperti itu. Yang di sini. Di sini Alproc. Kemudian di sini Alproc 12345 itu. Nah, seperti itu. Oke, setelah itu saya compile ya. Saya compile dan saya flash. Ini ESP saya ini ya. Kalau ingin lihat ini compile. Nah, ini nih. Aduh. Ya, ini dia ESP-nya. Ya, nanti gambarnya double ini di video ya. Saya rekam 2. Ya. Itu. Ini saya compile, lama ya compile-nya. Ya ditunggu aja. Kalau komputernya cepet ya paling setengah menit sudah selesai. Kalau ini lama ini. Kalau kepingin cepat kalian untuk program ini ya, kalian gunakan platform IO untuk yang lebih profesional. Kalau Arduino kan untuk belajar ya mas. Jadi gunakan platform IO
Itu lebih apa namanya? Lebih enak, nggak cepet lelah matanya karena gambarnya kan hitam ya. Kalau ini cepet lelah matanya. Kalau untuk ngoding berapa jam itu udah capek. Hmm. Yang platform IO kebetulan masalahnya masih di kalau kalian pakai Windows 10 dia sudah nginstal ke library yang terbaru. Jadi SSScanF-nya nggak bisa. Namun saya di sini masih tetap menggunakan library yang 1.0.4 itu, 1.0.4 bisa untuk SSScanF di platform IO. Nah ini kenapa kok lama? Karena dia membentuk objek-objek ini dulu ya. Jadi sekali pada saat dia mulai compile pertama biasanya lama seperti ini. Untuk nyiapkan yang ini, ya nyiapkan yang ini di ESP32 jobs namanya ini. Jadi dia loadingnya di situ. Ada pertanyaan dulu sampai sini. Ini sambil kita nunggu apa namanya terupload ini ya. Jadi untuk SSD-nya itu nanti masuk ke ESP-nya gitu ya? Ya, jadi SD ini ya. Ini kan kalau saya ngecek kan di sini. Bluetooth itu banyak, Pak. Saya kelihatan ini enggak? Nama-nama ini kelihatan. Kelihatan, Pak. Ya, ini Alproc. Lah ini SSID ya. Ini namanya SSID. Ya. Kalau punya saya namanya Alproc, passwordnya ini. Nah, untuk itu di sini ini saya beri di sini Alproc, kemudian ini passwordnya. Itu boleh. Oh, anunya wifi gitu ya, Pak? Betul. Anunya wifi. Iya, wes, anunya wifi. Passwordnya wifi. Passwordnya wifi. Bikin wifi dulu lah kalau bahasa anak gaulnya passwordnya wifi full. Kalau nanti orang teknik nyebutnya SSID. Ya. Nanti kalau di industri kamu ditanya SSID-nya apa ya itu namanya wifi itu tadi ya. Oke, terus ini sudah terkompil ya. Ini kan belum ada tampilannya. Saya reset ya. Saya reset dulu berangkatnya ini supaya dia booting. Nah ini kelihatan enggak? Jadi dia terhubung ke Alproc, IP-nya ini 192.168.1.25 ya. Dan ini saya copy ke browser ya, ke browser. Nah ini browsernya, dan saya tempel, saya klik. Nah dia tulisannya ini Hello World ya. Jadi di SP32 ini tulisannya Hello World. Bentar. Oke. Itu Hello World. Nah, di sini kalau kita lihat ya di ini kita bawalah ini dia akan tertulis ini Hello World ini. Nah, ini adalah web server dari ESP32 yang paling sederhana. Ada pertanyaan? Jadi kalau alamatnya itu diubah ke nama itu gitu. Boleh terserah.
Iya. Nah, terus ya. Nah, tugas kalian nanti di job sheet 7 ini ngisi ini. Jadi yang dicoba ini ya. Screenshot tampilan. Nah, di sini screenshot tampilan serial monitoring, diberi nama, kalian beri nama, kalian screenshot dulu. Nah, ini di screenshot ya. Ini kalian screenshot. Screenshot. Ya, punya kalian ini ya. Kemudian pen. Nah, ini kalian screenshot, kemudian di-cut gini ya. Ya. Nah, kayak gini ya, kalian kasih nama di sini. Misalkan Rizky gitu ya. Atau tulisannya kurang besar, kalian besarin. Ya kayak apa, watermark gitulah. Bisa kan? Ini wes intinya kasih nama, terus habis itu ini dipastekan ke sini. Nah, ini ya. Kalau kasih nama langsung di anunya, kenapa? Di tempat ngetiknya itu. Tempat ketiknya. Loh, Iya. nggak bisa no. Nanti nggak jadi satu gambar. Nah, nanti jadi dua gambar. Ya, ya Bul. Nanti jadi dua gambar Bul. Ya kalau ini kan jadi satu gambar. Kalau semua ini Ditampilnya di serial monitor juga, tapi sennya gitu Pak, kalau masukin naikkan turunkan gitu Pak. Oh iya. Kasih nama itu. Yo nggak standar lah nanti. Ya. Oh. Ya gitu ya Bul ya. Kemudian screenshot tampilan web server dengan IP tersebut. Jadi yang di screenshot ini tadi, ini juga yang tadi ini. Nah ini screenshot, print screen ya. Kemudian dikasih nama juga Pul. Jangan lupa. Oh ini ada dua, soalnya saya pakai dua kamera. Nah ini kasih nama gitu ya. Ya itu untuk job sheet 7. Nah kasih nama di sini Hello World. Kalian boleh kok ganti-ganti ini juga boleh ya. Yang harus kalian ganti ini boleh kasih nama juga boleh ya. Boleh itu kasih nama. Oke, Bul, seperti itu. Lebih ada pertanyaan teman-teman yang lain? Tadi pertanyaannya SSD-nya dijawab ya Pak? SSD ya. SID bukan SSD ya, SID. SSD kan hard disk. Oh. Ya di sini apa fungsi ini? Apa fungsi ini? Itu jawaban. Oke, ini job sheet 7. Kemudian job sheet 8. Job sheet 7 coba nyoba aja untuk memastikan bahwa peralatannya sudah bisa. Nah, ini job sheet 8 ya. Nanti kirim ke LMS kalau sudah selesai. Ya. Ini job sheet 8 ya. Program client server sederhana. Programnya sama dengan yang tadi. Bedanya apa? Ya, ini nanti. Izin bertanya Pak. Yang job sheet 7 tadi untuk akses poinnya kalau misalkan pakai mobil wireless gimana Pak? Loh, ya kan sudah bisa sama. Sama, pokoknya bisa connect Mas. Oh iya. Iya bener gini. Hati-hati dengan penggunaan spasi ya. Hati-hati SSID atau password. Usahakan jangan menggunakan spasi. Karena untuk di ESP32 nggak bisa gitu. Paham maksud saya ya?
Jadi gunakan yang nggak ada spasinya gitu. Kalau mau bikin tampil ada spasi, pakai underscore. Ya, jangan pakai spasi. Oke, siap? Bisa ya? Oke. Job sheet 8 ini ya. Ini sama dengan job sheet 7. Bedanya apa? Bedanya di sini kita copy dulu ya, job sheet 8 ini. Bedanya apa? Bedanya adalah shoot. Kemudian saya save as ESP32 jobs 8. Oke. Perhatikan ya. Di job sheet 8 ini letaknya ini di sini handle root ini ya. Ini. Kita tampilkan ini sudah saya kemarin kata-kata tadi, editor bisa menggunakan Notepad++. Nah, atau web ini W3 School. Nah, di sini kalian gunakan bisa Notepad++, bisa Eclipse, Dreamweaver, atau web ini W3 School. Terserah nanti kalian mau pakai software apa untuk editor HTTP-nya, editor ya. Kok ini? Nah, ini loh W3 School. Nah, kayak gini nih ya. Try yourself. Nah, program di W3 School ini ya, ini digunakan untuk ngedit HTML ya, Mas. Ya. Kayak gini nih. Kalau kalian kepingin ini diganti gitu ya, title page-nya, kemudian di sini kalian ganti ya. Halo. Saya di sini. Kemudian ini ada kegiatan Zoom bersama Saiful. Ya. Kemudian ini di run ini. Nah, di sini. Halo, saya di sini ada kegiatan Zoom bersama Saiful. Nah, ini ya. Oh, nanti ini di screenshot, Pak. Betul. Ini nanti itu. Ini nanti yang screenshot. Screenshot thread gitu ya. HTML kopian dari mana, Pak? Ini langsung ada di situ. Ya, yang ini program ini langsung ada di template-nya dia. Ya. Nah, ini screenshot program yang telah diedit. Nanti kalian screenshot yang pertama, kalian screenshot yang tampilan luarnya. Kemudian yang kedua, screenshot yang ini ya, tampilan dalamnya ini. Nah, kemudian yang atas itu yang kiri, yang kanan itu yang bawah. Yang ini, yang sudah diedit. Oke, setelah itu ya, setelah itu kita masukkan programnya itu ya, program yang tadi ini, Saiful. Ini perhatikan ya, ini yang ke ini, perhatikan ya, perhatikan ini. Atau ya, sebelum ini saya save as dulu ya ini. Kalau seumpama ini nggak punya Notepad++,
Ya, perhatikan dulu. Ini saya langsung ke nomor 8 ya. Kalau yang nomor ini sebenarnya dia itu apa namanya? Membuat dengan menggunakan file. Jadi file yang tadi di sini itu dijadikan file HTML, di save ke HTML. Jadi bisa dibuka di browser. Jadi browsernya saya praktekkan aja ya. Perhatikan, ini saya copy. Saya punya notepad plus ya. Nah, ini notepad plus. Notepad plus itu digunakan untuk editing apa? Ya untuk editing lah. Editing macam-macam. Ini saya new. Jadi harus install dulu. Duh. Ya kalau nggak diinstal gimana caranya? Ya boleh ya. Ya. Wes, ini kasih save. Kalau saya kepinginnya di sini aja lah. Di sini ya, new folder ini ya. Kemudian lihat, perhatikan, kelihatan enggak ini? Ini diubah ke HTML ya, mana ada nggak ini HTML ini? Kelihatan PHP bukan HTML. Kelihatan enggak? Saya nggak kelihatan nih. Nah ini ya, hypertext markup ya ini. Dash itu ya, kasih nama, jangan lupa. Kasih nama, saya kasih nama main gitu. Nah, kalau sudah masuk nanti dia warnanya berubah ini. Ya. Ya nanti warnanya berubah ini. Nah, kemudian saya browsing ke tempat yang tadi itu, Pul. Tempat yang tadi. Ya, ini ya. Ini ketemu filenya. Itu nanti nah di sini. Oh. Dia buka ke browser lain-lain. Halo, saya di sini ada kegiatan Zoom. Nah, itu. Kalau pakai Word kayaknya bisa sih, Pak. HTML. Ya boleh, terserah. Pakai Word pokoknya bisa jadikan .html. Kalau pakai Word saya belum pernah sih. Silakan kalau mau, kalau bisa ya. Nanti asal bisa terbukti. Ya di sini. Ya, kalau dibuka keluar gitu ya. Ini ya, tapi ini di screenshot yang tampilan yang ini full ya. Itu nomor berapa ini? Nomor 7 ya di screenshot ini ya. Kemudian nomor 8 ini ya. Perhatikan nomor 8 ini itu ditekan Ctrl U ya. Nah, ini ketemu scriptnya ya, ketemu scriptnya ini. Oke. Nah, ini script yang tadi kita gunakan. Kalau kita tekan Ctrl U akan keluar scriptnya kayak gini ya. Itu nanti di print screen di sini. Setelah screenshot, Apa? setelah di screenshot nggak usah kasih nama, Pak. Kayak tadi. Ya pasti kasih nama dong. Semua kasih nama full. Kasih nama dulu. Iya, kasih nama. Kasih nama dulu baru dipastekan ke Word. Iya, Pak. Terus yang di screen out, yang di Ctrl U ini, yang ini ya. Ya, bentuknya kayak gini nih. Di screenshot yang ada Ctrl U-nya ini. Ya. Iya, Pak. Oke, sekarang kita kembali ke sini ya. Ke scriptnya yang awal tadi mana? Nah, yang ini nih. Kan sama ya scriptnya ini. Oke, sekarang kita ini ya. Program HTML yang telah diedit harus diberi tanda slash kecuali saat akhirnya. Contoh seperti ini ya. Ya. Jadi ini yang program tadi kita kopikan ke si ESP. Ya. Program ini kita kopikan ke si ESP. Mana nih? Ini. Ya.
Ini ya. Dengan memberikan nilai slash ini ya. Backslash, sorry, dengan dikasih backslash. Jadi setiap kali ini dikasih backslash gitu. Paham maksud saya? Ya. Kok kosong Pak? Apanya kosong? Duh, kok lambat dikira? Ada yang harus dikurangi nih. Ini dikurangi. Ini dikurangi. Kemudian Excel sudah selesai dikurangi. Save yes. Kemudian lambat. Perhitungan servo. Oke. Nah, kenapa kok kosong? Ya, ini saya copy paste ya, Pul, yang tadi itu ya. Perhatikan dulu cara copy pastenya. Ya. Nah, perhatikan titik petiknya ini juga. Ini agak-agak tricky ya. Di sini nggak boleh ada spasi, ya. Jadi harus betul-betul gini. Oke, Saiful, sampai di sini ada pertanyaan? Enggak. Nah, setiap Jadi kali harus di dalam tanda petik gitu ya Pak? iya, harus apa? HTML tadi harus ada di dalam tanda petik. Betul, harus ada tanda petik. Kalau nggak ada nanti isi error dia. Jadi ini intinya itu string ya, intinya string yang dikirimkan melalui ESP32. Jadi ESP32 itu mengirimkan karakter ini gitu. Ya. Terus di ini harus ada /n/ ini. Ya, supaya apa? Supaya nanti tampilannya itu ada /n-nya itu. Ya nanti kalau nggak ada nanti ngengket ya. Ngengket jadi satu gitu. Kan ini ESP32 ini ngirim ini ya, karakter-karakter ini ya, karakter tersebut yang di dalam tanda string ini ke dalam browser gitu. Ya. Kalau tanpa tanda ini /n ini nanti ngengket. Jadi ngengket gitu. Jadi satu baris gitu intinya. Ya, jangan ada tanda spasi, jangan ada enter. Untuk /n yang terakhir itu Pak nggak perlu apa sih? Iya, /n yang terakhir ini kecuali saat akhirnya ya, nggak dikasih. Ya, kecuali saat akhirnya nggak usah dikasih. Jadi ini kasih /n ya. Ini kasih /n, ini kasih /n juga belakangnya ini. Yang terakhir ini nggak usah backslash. Ya, kita compile dulu. Oke, ada pertanyaan? Sambil dikompil. Ini sambil ngekam, sambil ngompil, jadinya agak berat. Komputernya harus canggih ya. Ada pertanyaan, Saiful? Al-Habi? Yang lain juga? Adlian, ada pertanyaan? Nanti kalau misalkan ada kendala nanti saya konfirmasi. Iya, betul, nggak apa-apa. Jadi ini saya rekam ya. Nanti kalau ada kendala, sampean langsung. Ini kebetulan agak lama untuk ngeflashnya, karena mungkin sambil ngerekam ini, mungkin. Ya.
Ya ini wajib diperhatikan ini ya. Ini adalah salah satu cara. Nggak serta-merta caranya cuma satu ini nggak. Banyak caranya. Ini adalah cara yang paling dasar gitu. Memang memang agak ribet. Ribetnya apa ya? Kasih slash n gini gitu ya. Nah, ini bisa juga dia ngirim ininya dikirim berulang-ulang. Jadi out sama dengan out sama dengan out sama dengan gitu. Itu bisa juga. Out tapi gini out ya. Ada plusnya di sini. Nah, gini. Nah, seperti itu. Jadi dia sama seperti penambahan bertingkat itu. I plus plus sama dengan kayak I plus plus gitu kan, dia penambahan bertingkat. Ini juga bisa seperti itu. Out plus sama dengan apa. Jadi ya di dalam out itu nanti dia nambah-nambah yang karakter-karakternya. Fungsinya HTML itu apa ya, Pak? Yang mana? Yang kayak tadi masukin gitu, Pak. Ngerjalanin apa gitu? Belajar. Yang mana sih, Pul? Ya fungsi HTML yang ini, Pak, yang Duh, tadi dimasukin plus gitu. duh. Kan untuk ngedit, Pul. Fungsinya HTML itu untuk browser. Kalau kamu internetan itu kan ada HTML-nya itu. Kalau kamu Jadi internetan belajar untuk internet dan gitu. untuk buka browser itu kan .html. Ya, untuk web yang statis itu namanya HTML. Kalau yang dinamis namanya PHP. Ya, kita belajar HTML-nya ini yang statis. HTML itu ya ini browser ini loh, untuk buka browser, untuk nampilkan sesuatu ini HTML ini. Nah, kayak gini-gini nih. Ini basisnya HTML. Tapi ada yang PHP. Ya, paham, Bul? Paham, Pak? Lah ini paling sederhana ini, cuma nampilkan ini kok jelek ya, Bu? Iya iya. Karena kita ingin nampilkan ini aja. Kalau kalau yang bagus ya banyak programnya. Nah, cuma dikit aja kok lama ya, gitu kan? Iya. Oh, maaf, ininya belum saya ganti ya. Alprox. Ininya Alprox 1 2 3 4 5. Ya, ini wajib diganti, wajib sama ini. Kalau nggak connect. Kalau nggak connect dia tandanya titik 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 gitu di sini. Di sini ada tambah titik titik titik, dia nyari itu. Ya, karena di sini ada program untuk looping. Nah, di sini while ya. Nah, di sini itu ada program untuk looping. Jadi dia looping di sini sampai kondisinya koneksi ke SSID. Ya, kalau sudah koneksi dari SSID maka dia lepas dari kondisi while itu. Kemudian connected to SSD mana, IP address-nya berapa gitu. No, sudah ya, sudah nih kayaknya. Oke. Oh, belum masuk anu. Oke. Nah, saya lanjutkan. Nah, nanti Pul, setelah jadi itu, nanti kalian screenshot ya, screenshot tampilannya seperti apa dengan menggunakan web server dari SP32. Nah, setelah di screenshot itu kan nanti tampilannya apa gitu di SP32, di browsernya SP32. Kemudian kalian tekan Ctrl U gitu. Kalian kopikan di sini tampilannya, kalian print screen kan di sini tampilannya, ya. Gitu. Di tempat pengeditan tadi itu, Pak. Gimana? Di tempat pengeditan yang tadi itu, Pak.
Oke, kita lihat di sini. Bisa dulu. Ya, ini dia udah connect ke IP 1.125. Oke, kita buka di sini. Nah, dia akan tampil seperti ini. Lalu saya di sini, saya ada kegiatan Zoom bersama Saiful. Ya, ini isinya dari tadi. Nah, itu ya, di print screen, nanti masukkan di yang sini. Ya, dengan IP tersebut itu. Kemudian, ya, setelah itu di Ctrl U, tekan Ctrl U, Ctrl dan U. Nah, ini bentuknya. Ini juga di print screen, masukkan ke yang ini. Dah itu. Ada pertanyaan? Ada? Ya, oke, saya lanjutkan. Job sheet 9. Oke. Saya izin ke kamar mandi ya. Oh iya ya, silakan. Santai saja. Oke. Oh iya. Perhatikan di sini. Ini saya jelaskan, ini ada fungsi namanya handle root ya. Handle root ini fungsi yang untuk digunakan. Ini saya gunakan untuk mengirimkan data-data yang tadi ini. Kemudian fungsi setup ya untuk inisialisasi ya, biasa seperti untuk inisialisasi seperti biasa. Ini wifi begin ini digunakan untuk password sama SSID-nya untuk nyimpen ya, untuk memberikan instruksi bahwa wifi sama SSID-nya namanya itu. Kemudian yang ini digunakan untuk menunggu. Jadi kalau belum connect ke wifi atau SSID-nya itu dia ngeprint titik terus. Titik. Kemudian setelah itu connected ke mana, kemudian IP address-nya berapa. Nah, di sini adalah ya, di sini server on ya. Di sini handle root. Handle root itu yang tadi di atas itu, fungsi yang tadi di atas. Kemudian ini yang 192.168 tanpa apa-apa gitu. Maksudnya tanpa apa-apa seperti ini. Ya, ini tanpa belakangnya. Ya. Nah, kalau yang ini adalah ada tulisannya like on gitu. Jadi kalau ini untuk belakangnya yang ada tulisannya ini, kalau kita pastekan ini ya, like on ini, maka dia akan mengeksekusi ya, like on ini dia akan mengeksekusi bagian yang ini, apa namanya? Ya, bagian yang ini gitu. Kalau yang like off ini slash like off, nanti diketikkan di IP yang tadi ya, IP yang ini. Kalau ini like on, kalau like off apa isinya? Oh, nggak ada. Like off tulisannya ini harus sama. Nah, kurang S likes. Oh, nah itu ya, ini likes on. Tuh. Terus saya lanjutkan ke ya, job sheet 9. Job sheet 9 itu digunakan untuk mengamati server on ya, like off dan ini slash like on. Itu seperti apa? Nah, ini kita kopikan ya. Kita copy ya. Atau di sini sudah ada. Oh, ini sudah ada nih ya. Ya, kita copy jadinya seperti ini. Ya, perhatikan di sini yang tadi ada ini saya balikkan lagi ke awal ya. Jadi dia tetap hello world ya. Bukan yang kita ganti tadi. Kemudian di sini handle root ini like on.
ini like off-nya, kemudian ini server begin dan server handle client. Ya. Oke, yang ini kita definisikan. Nanti kalau seumpama slash like on diaktifkan, maka dia akan mengeksekusi perintah ini, perintah yang ada di bawahnya ini. Ya. Contoh, ini saya eksekusi ya. Cara eksekusinya adalah dengan menggunakan slash like on ini. Perhatikan. Oke, perhatikan lampu ini. Ya. Perhatikan di sini, ini kalau saya enter ya, lampu ini akan nyala gitu ya. Oh, ini kelebihan. Nah, ini dia. Nah, lampu itu akan nyala gitu. Kalau saya di sini saya beri off gitu ya. Nah, lampu ini mati. Ya, Bul, kelihatan Bul ya. Kalau on dia nyala, kalau ini live off mati. Nah, itu berdasarkan mana? Berdasarkan ini ya. Ya, berdasarkan ini. Kalau slash like on, dia digital write, ini relaynya ya. Digital relay pin ini pin 2. Kalau off, ini diberikan nilai 0 pada pin 2, pinnya si ESP32 itu ya. Oke. Nah, ini kalian screen ya. Kalian screen itunya awal tadi. Nah, kemudian di sini kalian ketik ya IP-nya itu ya. Kemudian ini dieksekusi yang kayak tadi persis, guys. Nah, kayak ini ya. Nah, ini tampilannya apa nanti di print screen di sini. Kemudian di sini kalian foto LED-nya hidup atau mati. Di foto yang gambar yang ini kalian ya, kalian foto gambar yang seperti ini nih. Ya. Gambar yang ini kalian foto. Kemudian light off juga seperti itu. Ya. Light off juga seperti itu. Kalian print screen di sini sama fotonya. Nah, itu. Ya. Itu aja ya. Ada pertanyaan? Bul, ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, tadi yang pertama kita job sheet 7 untuk mencoba ya ESP32-nya. Job sheet 2 kita belajar untuk mengedit ya, mengedit apa namanya? Tampilannya secara sederhana. Nomor 9, job sheet 9 kita mencoba untuk memberikan nilai slash ini like on dan slash like off ini ya. Jadi kalau kita berikan tambahan ini slash like on, maka LED akan bekerja atau hidup ya. Kemudian kalau slash like off, dia akan LED akan mati ya, sesuai dengan perintah yang ini ya. Oke, job sheet 10 ya. Job sheet 10 itu seperti apa? Kita ke job sheet 10. Nah, job sheet 10 ini digunakan untuk belajar ini ya, belajar untuk input ya, dari misalkan ini dari input ya, input A sama B ini ya, A sama B, nanti hasilnya akan keluar di serial monitoring ya. Dia akan keluar di serial monitoring. Oke. Pertama kita kopikan dulu ini ya ke new
ke new ini, kopikan ke sini, ya. Kemudian di sini jangan lupa SSID-nya, jangan lupa SSID-nya ya. Nah, setelah itu kita ke job sheet lagi. Ya. Ini coba perhatikan, ini kita harus memberikan nilai ini ya. Nah, ini void-nya kita ganti dengan handle root yang ini. Void handle root-nya kita ganti dengan yang ada di sini. Ya, yang mana? Yang ini kita ganti void handle root. Ya, perhatikan di sini. Nah, ini cukup slash saja bisa kok. Slash tanpa slash n juga bisa. Tapi nanti jadinya ngereket. Ya, ngereket gitu. Oke, kita coba ya. Ini actionnya namanya lampu, ya. Metodenya namanya get, formnya namanya hello. Ini kita bikin tabel ini ceritanya. Untuk include web servernya itu kita menggunakan yang mana? Kayaknya salah terus. Menggunakan yang ada di sini. Oh, salah terus maksudnya gimana salah terus? Terjadi kesalahan. Ya. Coba ininya pastikan sudah devkit ya, sudah devkit ya, sudah ya. Coba aja coba diperlihatkan ke saya. Bisa dianu. Stop presenting. Coba. Anu di screen anu bisa nggak? Screen itu bisa nggak? Dino pakai HP itu Dino, Pak. Oh, di foto aja kalau gitu ke HP. Tapi kemarin waktu project laptop itu Pak, sebagian laptop yang nggak bisa untuk wifi gitu loh. Wifi client apa? Itu project kan. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Iya. Itu masih kurang tahu Pak. Kemarin pas ada informasi apa itu bisa Pak. Pas diganti kreatifnya apa itu nggak bisa. Itu project laptop kemarin. Oh. Itu pembuatan kapal itu. Pembuatan apa? Tanggal? Kapal? Kapal. Oh, kapal. Ya. Oh, sudah difoto. Foto kan yang bagian kesalahan itu. Ya, foto bagian kesalahan itu. Ini saya coba tadi di Windows 10 aman, nggak ada masalah. Tanpa saya install apapun. Ya, yang ini saya tanpa install apapun itu aman, tanpa ada kendala ya, nggak ada masalah. Ini saya ulangi lagi nih, ininya sudah saya rekam belum? Oke, ya, ini tadi saya coba di Windows 10, saya langsung copy paste itu, aman, tidak ada kendala. Oke, saya lanjutkan di sini. Nanti pesan kesalahannya saya kopikan. Kemudian ini kan dapat IP, kita konekkan ke sini. Nah, dia akan dapat tabel seperti ini ya. Nah, ada tabel dapat input seperti ini. Nah, input seperti ini ya.
input ini gitu ya, input ini dan input ini. Nah kemudian lanjut job sheetnya, nanti screenshot ini di ya yang dimasukkan handle root tadi, ini di screenshot yang tadi itu di screenshot. Kemudian ini kita ubah ya, yang di server on slash lampu ini ya, server on slash lampu. Yang mana tadi ini? Oh ini ya, ini ya Mas, ini kita ubah ya, slash on yang ini ya, ini samakan dengan ini ya, string ini pakai L1, oke pakai L1, yang ini pakai L2, oke L2. Kemudian ARG nya AB terserah. Kemudian ini ya, ini A sama dengan ya L1 titik to integer ya, integer gini. Ini juga sama B ya. Kemudian ini standar yang bawah serial dot print cake. Kalau saya pakai printf boleh terserah. A sama dengan ya, pakai %d, koma ini A. Nah, seperti ini ya, jangan lupa klik kanan kemudian auto format, pastikan bahwa tidak ada kesalahan di situ. Yang B juga sama, ini B, kemudian ini B gitu, auto format. Oke, nanti intinya di sini bahwa kita akan mengirimkan A dan B ini ke software ke serial monitor ya. Ya, kita kirimkan ini ke serial monitor. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Oh ini Tino, ini tandanya web servernya ini belum terinstall ini kayaknya. Coba kamu pastikan ini sudah di di apa? Betul, kemudian botnya ini udah betul ya. Di ini di doit ESP32 devkit ini. Ya. Di doit di daerah ESP-an ini. Ya, kalau punya saya di doit ESP devkit ini. Pastikan dulu dia di situ. Halo? Kalau belum ya berarti harus dipastikan ke situ. Ya. Kalau sudah berarti coba perbesar itu pesan kesalahannya yang di atasnya. Coba dilihatkan. Saya nggak kelihatan soalnya kan di atasnya itu.
Oke, sudah ini ya. Nah, ini saya buka ya. Kemudian di sini juga saya buka, jadi ada dua di sini ya, dibuka. Ya, bisa kecilin aja. Oke. Ini kalau saya isi di sini 23, di sini 40 atau 80 ya. Nah, maka akan ngeprint seperti ini. A sama dengan 23, B sama dengan 80. Ya. Jadi kita melalui web ini kita bisa nampilkan web ini, kita bisa menampilkan nilai yang masuk dari web ini ke serial monitoring. Ya. Tujuannya apa? Ya banyak nanti tujuannya ya, banyak macamnya. Kalau kita bikin tombol nanti bisa mengendalikan lampu. Kalau kita bisa ngirimkan teks, bisa chatting, ya dan lain-lain lah. Itu. Oke, seperti itu ya. Ya. Oke, baik, mungkin ini nanti dilanjutkan ya. Kalau sudah ya, nanti tambahi program yang ini sekalian nanti ya. Jadi biar bisa nampil juga. Oke. Mungkin sampai di sini dulu, saya tutup dulu sesi ini ya. Nanti kita lanjutkan lagi jam 11 ya. Ya, kita lanjutkan lagi jam 11. Nah, ini kalian coba dulu di apa namanya? Di rumah, kalian coba dulu di rumah, nanti jam 11 kita diskusi lagi. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup dulu. Ini sudah 1 jam 20, kelamaan nanti zoomnya ini ya. Nanti kita lanjutkan pembahasan di jam 11. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Kalau ada Pak. oke, kalau nggak ada ya udah, saya sekian dulu. Kita nanti lanjutkan jam 11 mengenai diskusi mengenai job sheet 7, 8, 9, 10 nih. Ini kalian kerjakan ya, 7, 8, 9, 10. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.